Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, siswa-siswi SDN Sendang Mulyo 04, khususnya kelas 2. Nah, Bapak hari ini akan menyampaikan materi secara daring. Pada itu, anak-anak persiapkan bukunya, persiapkan materinya ketika mau belajar, ya. Hari ini Bapak akan menyampaikan itu materi pendidikan agama Islam, keuntungan bersikap jujur. Orang yang mau jujur itu nanti akan dapat apa? Hikmahnya apa? Manfaatnya apa? Ya. Yang pertama, orang jujur itu akan disayang oleh Allah. Jujur. Kalau sudah Allah menyayangi orang yang jujur, orang tersebut pasti akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Yang kedua, disenangi orang tua dan guru. Orang tua senang, guru kalian senang, uang jajan ditambah, ya, nilainya di sekolah ditambah. Nah, kalau kamu berbuat jujur di sekolah. Yang ketiga, punya banyak teman. Ya ini ya, orang yang suka berbohong pasti akan dijauhi teman-temannya. Pasti teman-temanmu tidak mau mendekati atau berteman dengan jika kamu bohong. Contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sikap jujur di rumah. Yang pertama, tidak mengambil uang orang tua secara diam-diam. Tidak boleh mengambil uang orang tua secara diam-diam. Kalau membutuhkan sesuatu, silahkan minta kepada orang tua yang baik. Insya Allah orang tua kalian mama kalian, papa kalian akan memenuhinya. Pasti orang tua kalian sayang kalian semua. Tidak ada orang tua yang jahat, apalagi tidak mau memberikan padanya. Yang kedua, memberitahukan tujuan bepergian saat pamit kepada orang tua. Ini ya, kalau kalian mau pergi, mau bermain, kalian harus jujur. Pamit dengan jujur. Misalnya kalian mau memberitahukan kepada orang tua kalian ingin bermain kepada teman-teman kalian, tetapi kamu tidak bermain kepada teman-teman kalian, akan tetapi malah pergi ke sungai misalnya, atau pergi ke tempat yang jauh, padahal tidak bermain kepada teman-temannya, itu namanya berbohong. Maka kalian kalau pergi, izinlah yang baik. Ya. Yang ketiga, memperlihatkan nilai hasil ulangan kepada orang tua meskipun mendapat nilai yang rendah. Kalau kalian mendapatkan hasil ulangan, hasil tugas, kalian harus memperlihatkan kepada orang tuanya nilai yang sebenarnya. Tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Minta kepada orang tua kalian agar memperbaiki kesalahan yang kalian berbuat ketika mengerjakan ulangan. Kok ini salah ya, Ma? Kok ini salah ya, Pak? Seperti itu. Yang keempat, jika disuruh belanja dan masih ada uang kembalian, maka uang tersebut diberikan kembali kepada orang tuanya. Nah, disuruh belanja, maka kalian harus segera mengembalikan uangnya. Ketika disuruh mengembalikan, kalau suruh menyimpan ya silahkan disimpan. Tapi kalau tidak disuruh menyimpan, harus dikembalikan kepada orang tuanya. Diberitahukan harga yang asli, tidak. Itu contoh sikap jujur di rumah, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sikap jujur di sekolah. Sikap jujur di sekolah itu yang pertama ada tidak menyontek hasil kerja teman saat ulangan atau memberikan contekan kepada temannya, itu tidak. Yang kedua, jika terlambat datang ke sekolah, sampaikanlah alasan yang sebenarnya. Misalnya ketiduran, bangunnya kesiangan. Itu
harus disampaikan yang sebenarnya kepada kalian atau Bapak Ibu guru kalian. Yang ketiga, jika belanja di kantin, ya, kamu harus mengambil makanan sesuai dengan jumlah uang yang dimiliki. Ya. Yang keempat, jika menemukan uang di dalam kelas, langsung mengambilkan uang tersebut kepada pemiliknya. Tadi ya, di kelas menemukan uang, di jalan menemukan uang, langsung kembalikan kepada pemiliknya atau disampaikan kepada ibu. Yang kelima, meminta izin kepada teman sebelum menggunakan barang miliknya ya. Kalau mau pinjam pensil, pinjam penggaris, pinjam penghapus harus izin terlebih dahulu. Tidak boleh asal ngambil, boleh asal ya. Keenam, tidak suka berbohong saat berbicara, baik kepada guru maupun kepada teman. Kalau kalian harus cerita yang pernah kalian alami, tidak boleh berbohong. Ya. Kemudian contoh sikap jujur di lingkungan masyarakat atau sikap jujur di lingkungan sekitarmu ya. Contohnya, mengembalikan uang milik penjual jika mendapatkan kembalian berlebih saat belanja ya. Kamu belanja 3.000, uangnya 5.000. Kemudian si penjual memberikan 4.000, berarti kan ada kelebihan 1.000. Maka itu kamu harus kembalikan, tidak boleh menyimpannya sendiri. Yang kedua, tidak membuat cerita bohong. Ya, kalau pada orang lain, memberikan berita kepada orang lain, tidak boleh berbohong. Ya, kalau ada berita yang tidak enak, kamu tidak boleh menambah-nambah. Itu namanya hoax. Ya, berita hoax atau berita yang bohong itu tidak boleh. Baik itu kalau kamu ceritakan secara langsung kepada orang lain atau kamu menulisnya di dalam media sosial, misalnya di Facebook, di Instagram. Kamu tidak boleh menyebarkan atau memberikan cerita yang bohong atau cerita hoax ya. Yang ketiga, tidak memfitnah orang lain. Nah, ini tidak boleh memfitnah. Memfitnah itu menuduh orang lain dengan jelekan ya, perbuatan orang lain tidak salah, kamu menuduhnya sebagai misalnya sebagai pencuri, sebagai tukang pembohong dan sebagainya. Tidak boleh memfitnah orang lain ya. Yang keempat, tidak berbuat curang dalam pertandingan ya. Jika main sepak bola, raga ya, kita bermain dengan teman, tidak boleh curang, harus melakukan dengan hal yang ditentukan. Ya, yang kelima, mengakui perbuatan yang merugikan orang lain ya. Misalnya kamu tidak sengaja pada orang lain, tidak sengaja menjatuhkan sesuatu milik orang lain kemudian rusak. Nah, itu kamu harus menceritakan yang sebenarnya. Itu adalah materi dari sikap jujur. Di sini ada bacaan, silakan dibaca. Mister kasih waktu untuk membaca, kemudian adalah cerita tentang kejujuran. Baik ya, ini adalah cerita tentang contoh dari sikap jujur. Jadi anak-anak, sekali lagi, tadi kita tahu jujur itu adalah sesuatu perkataan dan perbuatan yang tidak boleh bohong. Ya, jujur. Muhammad itu mempunyai sikap yang jujur. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya, ya, atau orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, itu Al-Amin. Setelah ini anak-anak harus menerapkan sikap jujur pada kehidupan sudah Mister sampaikan semua. Jadi kalau ada pertanyaan bisa
Mister. Itu saja dari Mister. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Tetap semangat belajar di rumah. Tetap di rumah. Terapkan social distancing. Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.